Bagaimana saya sebagai owner mobil yang tidak terlalu paham ingin mengetahui kondisi Matic saya itu sebenarnya lagi sehat atau kurang? Ngerasa kalau udah parah. Oh, kalau belum parah? Belum parah, masih agak halus. Setiap di flashing ya. Kalau tap enggak. Kalau habis di flashing, itu pasti di nolin lagi, kalibrasi ke nol. Kalibrasi ke nol. Cek mobil itu di 2000 RPM. Siap. Apakah ada sesuatu yang apa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat AHpedia. Masih di bengkel AH Motor. Posisi sudah menjelang maghrib, tapi kita masih bisa membuat 1-2 konten yang bermanfaat untuk Sobat AHpedia dimanapun berada. Ini ada pertanyaan dari Sobat AHpedia dari Pak Papa L. Selamat sore menjelang malam, Papa L. Pertanyaannya akan kita coba cari Mas. Ini dia. Mas Budi. Mas Budi ada konten kemarin tentang mobil Matic ya Mas ya? Mas bongkar mobil Matic CVT ya? CVT. Oke, nah ini ada pertanyaan Mas Budi nih seputar mobil CVT. Pertanyaan beliau itu dari Papa L ini adalah gini, Pak, saya kan sering sekarang masuk ke bengkel. Pada saat masuk ke bengkel dimintain untuk flashing oli CVT. Nah pertanyaan beliau, apa kriteria kita itu harus flashing oli CVT? Padahal kan sebelum flashing itu masih ada yang namanya tap ya, hanya mengganti saja, gitu ya. Nah, sedangkan saya ditawarkan flashing, padahal saya belum tap. Nah, gimana nih? Gimana? Karena ini ada CVT ya, bukan apa namanya? Bukan AT ya. Iya. Oke, silakan, Mas Bud. Kita bedain dulu ya. Kalau tap itu cuma 1 kali kuras oli kan. Biasanya 4 liter. Terus kalau yang flashing itu 8 liter, 2 kali tapan oli. 2 kali tapan oli, jadi 8 liter. Iya, 8 liter. Okay. Kalau tap itu cuma 4 kali, 1 kali doang berarti. Jadi di yang kotor dibuang, masukin lagi, kunci gitu ya? Iya. Oke, itu tap. Tap. Oke. Kalau dia flashing? Dia tap kekuras 4 ya, turun 4, dimasukin 4, kita sirkulasi pindahin ke persneling. Sekitar 5 menit atau 10 menit. Habis itu kita buka lagi, bawa tap lagi, buang lagi, terus kita masukin lagi. Jadi total 8. Oke. Nah, pertanyaannya tadi, ini bagaimana caranya nih bahwa saya itu emang harus di flashing atau cukup tap? Nah, ini pertanyaannya, seru kan? Pusing-pusing lah dia. Kalau flashing itu biasanya itu ya paling lama itu 100.000 km, tapi kita disaranin di sini tuh 80.000 km. Flashing ya? Oke. Itu yang lebih tepatnya pakai ini scanner, Pak. Scanner ya? Kan ada deterior CVT-nya, poinnya. Okay. Tapi kalau mungkin yang orang awam di sana orang awam pengen ganti oli tapi gimana cara patokannya gimana? Pakai kilometer aja kemungkinan bisa. Oh ya, karena kita nggak punya akses ke scannernya. Kita nggak punya scannernya satu. Terus kalau CVT kan nggak bisa dicium tuh, atau namanya nggak ada punya stick ya? Nggak, sharp sticknya nggak ada dia. Ini kan kalau AT ada sticknya nih. Dia panjang, ini panjang. Kalau AT panjang. Gampang. Kalau dia cuma gini doang, nggak bisa. Kalau misalkan ngecek harus dibuka bawah. Dari bawah ya? Nah, nggak bisa Sobat AHpedia kalau mobil-mobil CVT untuk ngecek langsung. Iya. Terkecuali mau berkotor-kotor ya? Iya. Guling-guling nggak? Guling-guling. Nggak kotor-kotor, guling-guling. Kalau mau guling-guling, dicek dari bawah, nanti keluar olinya. Apa yang dirasakan di sana, oli itu? Nomor 1 dari warnanya, dia pasti berubah. Warnanya, terus kepekatan, kekentalannya. Makin kental? Makin encer. Makin encer. Kan panas. Dia kena panas. Jadi awalnya kalau bagus dia kental, agak kental. Kena panas, dia sirkulasi dia tambah encer. Nah, Sobat AHpedia, dua itu. Kalau kita lihat dari ini, dari apa? Dari struktur, dari bentuknya ya. Iya, terus dari bau. Ada baunya juga? Ada. Kalau dia agak bau-bau kayak gosong. Ya ada metal-metal yang bergesekan. Wah, itu berarti harus segera diganti. Ya. Nah, itu digantinya apa tuh kalau udah kayak gitu? Sudah
warnanya kehitaman, tidak cerah lagi, terus agak encer dan bau gosong. Gantinya apa? Di tap atau harus di flash? Flashing dulu, Pak. Flashing dulu. Nah, tapi kita flashingnya itu kita buka pennya juga. Sampai dibuka pennya. Pennya. Lihat ada gram-gram atau enggak. Kalau enggak ada ya kita flashing. Jadi hanya untuk memastikan saja ya. Hanya untuk memastikan. Kalau dibuka pennya, karena pernah kita lihat ya, iya, ada magnetnya. Di magnet sekitar ya. magnet gua itu ada gram-gram atau enggak. Magnetnya itu gunanya untuk menangkap ini. Menangkap apa? Gram-graman tadi. Ya, Oke. Nah, jadi Sobat Happydia, karena tadi itu yang mau berguling-guling. Yang tidak mau berguling-guling tadi kata Mas Budi disesuaikan dengan kilometer. Kalau tap itu ya kita dibulatkan saja ya. Ya. Bulatkan saja mungkin sekitar 40.000 kilometer. Setengah dari apa? Setengah dari flashing. Iya. Dari flashing. Itu cuma 4 liter juga nggak apa-apa. 4 liter. Nah, di 40. Nextnya flashing. Flashing. Menghindari CVT yang kenakan lumayan harganya. Iya. Rutin ganti oli CVT-nya gitu, Pak. Baik. Nah, kalau tadi kita sudah melakukan tap, terus habis di tap di flashing, gitu kan ya. Nah, di berikutnya habis flashing tap lagi ya. Iya. Terus berkelanjutan ya. Berkelanjutan kayak gitu, selang-seling. Oke. Nah, bagaimana saya sebagai owner mobil yang tidak terlalu paham ingin mengetahui kondisi Matic saya itu sebenarnya lagi sehat atau kurang? Apa yang saya lakukan pertanyaan-pertanyaan kepada mekanik yang yang mengerjakan kondisi. Kalau untuk CVT dia untuk perpindahannya di RPM dia agak ngayun mungkin. Tapi nggak terasa banget kayak Matic biasa ya. Dia ngayunnya harus ini sih, harus ngemat. Dalam artian mengamati dengan serius. Jadi kalau ini nggak terasa? Kerasa kalau udah parah. Kalau belum parah? Belum parah masih agak halus. Waduh. Kelihatannya di mana ngayunnya tuh? Di RPM atau di RPM saat perpindahan dia naiknya agak kayak selip gitu, Pak. Kayak selip. RPM terus juga agak loncat. Nyedut. Nah, tuh Sobat Happydia. Tapi itu, kalau CVT lebih baiknya dicek langsung ke ini sih, ke bengkel. Ke bengkel scanner ya. Data monitor kan lebih tepat. Nah, apa yang saya minta kepada mekanik pada saat ada hasil scanner khusus untuk scan dari dari mobil CVT saya. Data apa saja yang boleh biar saya paham. Oh, ini masih aman. Oh, olinya masih jauh. Gitu. Nomor 1, deterior itu poinnya. Itu poin. Kan setiap kita ganti oli di flashing itu, setiap di flashing ya. Yeah. Kalau tap enggak. Kalau habis di flashing, itu pasti dinolin lagi, kalibrasi ke nol. Kalibrasi ke nol. Kalau flashing. Kalau nggak flashing, enggak. Dia masih berjalan kan untuk nentuin setiap flashing berarti kan dia nol lagi. 80 gitu kan. Paham. Jadi itu yang paling kita minta kepada mekanik. Karena kita nggak punya alat scan ya. Iya. Oke. Baik. Nah, setelah kita dapatkan itu, kita jadikan itu sebagai apa, Mas? Untuk scanner berikutnya. Iya, untuk scanner berikutnya. Untuk scanner berikutnya. Nah, kan dia kenal lagi, ntar kita dari awal lagi ngitungnya. Hitung poinnya. Oke, nah kalau hitung poin, kalau Mas tadi kan menyamakan ke kilometer, 80 kilometer. Kalau dari versi poin, bagaimana cara ngitungnya? Kalau dari versi poin itu kan nggak bisa ini putaran dari dalaman CVT-nya sih, nggak bisa pakai ini. Dia pakai komputer sistemnya. Dia yang ini mesin hidup. Oke. Dia mesin hidup itu dihitung. Terus berapa? Kalau kita berpatokan dengan poin itu untuk ganti oli flashing atau tap, berapa poin? Kalau untuk tap mungkin di 40 ribuan. 40.000 poin? Iya, 40.000 kilometer. Poin. 40.000 poin. Kalau dia flashing? Di sekitar 80 sampai 100.000 kilometer. Kilometer atau poin? Poin. Iya. Sorry. Ini udah maghrib. Dia udah maghrib ini. Pulang malam minggu dia.
Oke, baik. Jadi 100.000 dan 40.000-an. Ya. Poin ya? Iya. Poin. Silahkan dicek, diminta ke mekanik boleh ya? Iya. Untuk mengetahui ya? Iya, boleh Pak. Nah, di scan itu sendiri Mas, pada saat kita nge-scan CVT, bisa ditemukan ada ini nggak? Ada indikator nggak sih kalau kendaraan kita itu CVT-nya lagi tidak bagus? Di scan, di hasil scan, ada nggak? Di hasil scan, kalau dia bukan dari pembacaan sensornya, mungkin yang abnormal mungkin keluarnya di sensor. Sensor yang baca dia, oh ini ada yang abnormal dengan CVT-nya, tapi nggak seperti yang di mesin. Di mesin kan lebih kompleks. Kalau itu enggak. Oh. Nah, kalau itu terbaca di scan, ada sensor-sensor yang apa namanya? Bermasalah. Biasanya itu sensor apa? Kalau di CVT? Speed sensor. Speed sensor. Yang antara input dan outputnya, pembacaan input sama output, dia putarannya beda atau enggak? Kan dia mainnya belt. Iya betul. Biasanya untuk torsi besar, awalan dia kan berarti muter mana? Yang kecil muter yang besar. Iya benar, yang kecil muter yang besar. Biar lebih apa? Dia torsinya dapat. Iya betul. Oke. Terus dia berarti kan putaran untuk yang input. Input ke outputnya kan input berarti lebih putarannya lebih banyak daripada yang ini kan, yang besar. Oh iya, berarti dia kalau lebih banyak berarti dia lebih besar ya? Lebih kecil? Enggak, lebih kecil. Oh iya lebih kecil. Oh iya benar, lebih banyak. Betul, setuju. Kayak gitu. Dia kadang error. Karena mungkin dari saluran yang tersumbat. Itu ngaruh. Dari itu apa namanya? Dari olinya tadi yang udah kotor ya. Oke. Ntar ke situ. Wow. Penghitungan ininya, input sama output. Itu kerasanya? Kerasa nggak sesuatu kalau dengan perbedaan sensor tadi? Input output. Apakah jadi ada nyendat kah atau apa? Nggak ada? Nggak ada. Kalau CVT nggak. Oke. Jadi hanya sensor aja yang kebaca yang sensor bermasalah. Iya. Tapi untuk cara berkendara, cara berkendara ya mungkin agak nyendat gitu saat perpindahan, dia agak ayangan hentak juga ada. Oh ada juga. Tapi kalau ini kan ganti giginya cuma 2 kali ya? Low dan apa? 1, 2 ya? 1, 2 doang. 1, 2 doang ya? Kalau CVT ya? Iya, 1, 2 doang. Baik. Pertanyaan terakhir Mas. Perpindahan 1, 2 tadi itu biasanya di RPM berapa? 2000. Oke, 2000 RPM. Kan 2000. Berarti untuk mengeceknya tadi perhatikan di 2000 RPM dong. Kalau kita punya mobil CVT. Iya. Mau ngecek ini masih sehat atau enggak gitu ya? Iya, benar. Oh, ini clue-nya Sobat Apedia. Di akhir video keluar juga clue-nya. Cek mobil itu di 2000 RPM. Apakah ada sesuatu yang apa namanya? Nyendat atau apa istilahnya? Ngayun. RPM-nya ngayun. Kalau perpindahan mungkin ngayun dikit, tapi turun sedikit set. Normal itu? Normal. Tapi ya harus pengamatan ekstra sih. Kita yang biasa dulunya mungkin beli baru ya kan, ngerasain kayak gini, ada perbedaan setelah berapa tahun gitu ya? Setelah berapa tahun berarti kemungkinan ada masalah. Baik, berarti ada satu masukan buat Sobat APD yang membeli mobil baru, rasakan dia dan perhatikan waktu dia masih baru, ya kan ya? Yes. Setelah dia berumur, baru bisa kita bandingkan ya? Benar. Oke, baik. Terima kasih Mas Budi. Ya, sama-sama. Sudah masuk waktu maghrib, saatnya kita sholat maghrib dan kita cari imamnya. Mana Mas Imam? Oke, baik. Terima kasih Mas Budi. Sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.